Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairul asma'il husna kulluhu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang pingsan di tengah jalan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kerumunan orang. Rasul bertanya kepada orang yang mengelilingi orang yang pingsan tadi, apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini sedang berpuasa. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang-orang yang melakukan perjalanan sebenarnya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada kebaikan bagi orang berpuasa yang berada dalam perjalanan. Hadis ini bisa Anda dapatkan di dalam kitab Nailil Autar yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini berasal dari Yaman. Pada hadis yang lain diceritakan Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mampu jika berpuasa ketika di dalam perjalanan. Bolehkah saya tetap berpuasa? Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Keringanan tidak berpuasa itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jika kita menerima keringanan yang diberikan oleh Allah, tapi seandainya kita mampu berpuasa, itu pun tidak apa-apa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dapat Anda temukan pada kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Lalu kata Imam Asy-Syaukani tadi, hadis ini sebenarnya menjelaskan betapa keutamaan kita tidak berpuasa ketika kita sedang melakukan perjalanan. Jadi sebenarnya hukum apakah kita mau berpuasa ataukah tidak berpuasa ketika sedang melakukan safar, itu ada dua hukum. Kita boleh melakukannya, boleh berpuasa, dan boleh juga tidak berpuasa. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini sedang dalam suatu perjalanan. Lalu dalam dua kelompok ini ada sahabat yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Bolehkah kami melakukan itu? Tanya Anas bin Malik. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Jadi sejak zaman dulu para sahabat Nabi ini sudah terbiasa untuk ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dan mereka tidak saling mengejek. Yang menakjubkannya kita pada saat ini, di zaman modern ini, banyak di antara kita yang menghukumi orang yang tidak berpuasa itu seperti seorang penjahat. Anda bisa temukan sekarang ini banyak orang-orang yang menggerebek warung-warung yang ada di pinggir jalan. Yang mereka lakukan padahal warung-warung itu juga bisa memfasilitasi orang-orang yang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan. Kita tahu sebenarnya bahwa di dalam Islam ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang dalam perjalanan dan sedang sakit, maka dia harus mengganti pada waktu. Orang-orang ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Pertama, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang haid, dan satu lagi sebenarnya, yaitu orang-orang non-muslim. Mereka tidak diwajibkan berpuasa, karena berpuasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jika kita melihat, hampir setiap tahun ada orang yang melakukan perusakan terhadap warung-warung orang yang tetap berbuka, yang tetap membuka dagangannya ketika bulan Ramadan. Apa sikap kita semestinya? Dalam pandangan saya, orang-orang yang merusak warung milik orang lain itu termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena sana orang-orang yang tetap membuka dagangannya pada bulan Ramadan
mereka juga bisa memberi fasilitas kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Orang-orang yang memang secara syariat tidak diwajibkan untuk berpuasa. Siapa tadi? Bisa jadi orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian orang-orang yang sedang sakit, orang-orang non-muslim, orang-orang yang haid dan segala macam. Mereka tidak diberi kewajiban untuk berpuasa. Lalu kenapa kita harus menghancurkan dagangan milik orang lain? Dari sanalah mereka bisa mengais rezeki untuk menghidupi mereka selama di bulan Ramadan ini. Bukankah itu sebuah perbuatan yang zalim? Islam tidak mengajarkan kejahatan seperti itu. Jadi sekali lagi, menurut saya kita harus menghormati orang-orang yang tidak berpuasa, yang memang tidak semestinya, yang tidak diberi kewajiban untuk berpuasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.